Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan sehat selalu ya semuanya. Ketemu lagi bareng saya Adnan. Kali ini saya akan mengerjakan satu tugas video kursus Cisco Networking Academy untuk DevNet ya. Melanjutkan yang kemarin. Kali ini kita akan mengerjakan satu lab di 3.6 ya, dimana nanti akan build ya. Kalau sebelumnya sudah membuild ini web aplikasi dengan Docker container ya. Jadi kita akan build pipeline dengan Jenkins. Nah, ini untuk otomasi ya Jenkins itu. Oke. Di lab 6.3.6 ini ya, nanti ada 8 part yang akan kita lakukan. Untuk part yang satu ini sudah dilakukan ya, yaitu menjalankan VM dev ASC ya. Yang berjalan ini sekarang yang di layar ini adalah VM dev ASC yang sudah berjalan, sehingga nanti kita bisa langsung ke part 2. Tapi mengingatkan untuk menjalankan ini teman-teman semua ya tentunya butuh PC ya, operating sistemnya apapun, kemudian butuh VirtualBox ya terinstall di sana atau VMware untuk menjalankan dev ASC virtual machine, di mana VM ini image-nya bisa diunduh di kursus DevNet ya di Cisco Networking Academy. Oke, ini part 1 langsung dijalankan ya, sudah jalan seperti ini. Kemudian nanti ada part 2, ini sedikit mengulang dengan lab-lab sebelumnya ya. Sedikit nanti mungkin kalau dibutuhkan untuk melihat di lab berikutnya bisa dibuka lagi di dokumen lab sebelumnya ya, di lab sebelumnya bisa dibuka-buka lagi. Ada commit aplikasi ke Git, kemudian memodifikasi ya, kemudian push ya. Tapi ini nanti ke GitHub ya, langsung ke sana. Kemudian nanti kita akan memasang dan menjalankan Jenkins Docker image ya, dimana nanti Jenkins ini adalah satu aplikasi ya, dia nanti akan melakukan otomasi ya. Jadi kalau di lab-lab sebelumnya kan ketika mau ada perubahan itu nanti kita manual mengetikkan di mana ya. Nah ini dengan Jenkins ini harapannya nanti ketika dilakukan perubahan kemudian push, nanti secara otomatis akan melakukan pendistribusian, didistribusikan oleh Jenkins mana yang dirubah ya, kemudian yang dikirimkan siapa saja ke servernya, kemudian ke developernya, kemudian sampai terimplementasi sehingga user bisa melihat perubahan yang terjadi di web server ya, atau di web aplikasi yang dirubah itu. Nanti kita akan melakukan konfigurasi di Jenkins ya, dimana nanti juga kita akan mencoba untuk menjalankan, kemudian mencoba membuild beberapa fitur-fitur yang nanti akan kita coba ya. Diantaranya adalah nanti ada
build aplikasi, kemudian create pipeline ya. Oke, masuk di part kedua ya. Part kedua ini tadi minta untuk login di GitHub ya. Nanti kita akan bikin repository baru di GitHub ya. Untuk login kita butuh aplikasi web browser ya, Chromium. Oke. Nah, ini saya kecilkan saja ya, kecilkan, kemudian dibagi dua gitu ya, seperti biasanya. Nanti coba dikonfigurasi kalau memang bisa enak di samping kanan kiri atau di atas bawah, nanti kita sesuaikan ya. Kita coba yang kanan kiri dulu. Oke, ini di part 2 kita kecilkan sedikit biar tulisannya terlihat semua ya. Login di github.com ya. .com. Kita besarkan ya, sign in. Oke, kita masukkan aksesnya ya, akun dan passwordnya. Oke, kita simpan aja ya. Nah, ini sudah berhasil login ya. Kemudian kita lihat langkah selanjutnya. Setelah login kita diminta untuk membuat repository baru ya. Di sini ada 3 repository kemarin untuk praktek ya, bikin video dan main-main. Ini selanjutnya untuk create new repository, ada klik new di sini ya, atau tanda plus ya. Ini kalau dibesarkan ada tanda plus ya. Langsung klik new aja, ini yang hijau ya, new ya. Kemudian di sini diminta namanya ini ya, sampel app. Oke, kita samakan saja ya. Kemudian deskripsinya kita buat ini ya. Oke, private saja. Kemudian create repository, tombol create repository ada di bawah sini, klik create repository. Oke, sudah ya. Dan jangan lupa untuk ini mengcopy link ini ya, yang nanti akan dipakai ya, mungkin lebih enaknya kita letakkan di sini ya, kita copy, kita paste di text editor ya. Oke, kita buka new ya. Oke, kita close dulu yang lain ya. File, new file aja di sini. Oke, ini adalah link yang nanti untuk remote ya. Oke, biar namanya tidak panjang ya, ini remote itu aja ya. Oke, kita minimize ya untuk kebutuhan nanti. Kemudian lanjut di sini melakukan konfigurasi
untuk akun kitabnya ya, ketika kita akan melakukan remote ya, kita pakai terminal. Di sini kita buka terminal ya. Nah, ini kemarin kan sempat untuk bikin video ya, kemarin sempat buat bikin video, harusnya sih masih ada ya. Coba kita lihat dengan git config min list ya, kalau salah ya, username. Ini ya, apa namanya, tidak tersimpan ya yang kemarin ya, berarti ini kita config ya untuk username di GitHub-nya ya. Caranya ini kelihatannya lebih enak ketika pakai ini, lebih enak di atas dan di bawahnya ya. Oke, kita rubah untuk formasinya biar skrip-skrip yang panjang bisa kelihatan. Oke, ini untuk fontnya kira-kira bisa dibesarkan enggak ya, atau ini kita close dulu ya. Coba new terminalnya biar lebih sedikit kelihatan ya. File, preference, kemudian teksnya mana nih, color, general kayaknya ya. Ini ya, tambahkan sedikit ininya, 14 misalkan ya. Oke, close. Oke, agak besar ya. Oke, kemudian tadi labnya ini ya, kita masukkan konfigurasinya ya, git config, kemudian min dash global gitu ya, kemudian user.name. Nah, username-nya dimasukkan dengan di dalam tanda petik ya. Oke, enter, kemudian sama ini untuk yang emailnya ya, user email. Nah, kalau yang email tanpa tanda petik ya. Oke, enter ya. Kalau kita lihat git config list. Oke, sudah ya. Lanjut ke step berikutnya ya. Step berikutnya ini kita masuk ke directory yang akan kita gunakan untuk bekerja ya. Oke, kita masuk ke cd lab, kemudian devnet ya, Jenkins, kemudian sampel. Oke, sudah. Selanjutnya ya, masukkan perintah git init ya untuk memulai ya. Jadi untuk dia melakukan inisialisasi bahwa ini nanti berada di sini ya, di folder itu .git. Oke, lanjut. Ya, berikutnya kita akan melakukan konfigurasi pada akun kitab kita ya. Nanti kita masukkan tadi yang link yang kita copy ya. Oke,
git remote ya, add originnya HTTP tadi yang di sini ya. Oke, kita copy, kita paste di sini ya, yang kita gunakan di sana. Oke, kemudian enter. Sudah sampai ke step 5. Nah, di sini sepertinya sih sudah ada ininya ya. Kita coba lihat ls ya. Ada sampel API atau ls min l ya, ini ada sampel app.py, sampel das app.sh, static dan template. Nah, ini karena lebih dari satu, ini nanti akan ditambahkan di sana, makanya ada perintah git add-nya, ada bintang, tidak ke satu file saja tapi semua yang ada di sini nanti akan ditambahkan ya. Git add bintang. Oke, nah kalau kita lihat git statusnya belum commit ya, biasanya status baru kita tambahkan ya. Oke, nah ini yang akan di commit ya, barusan kita tambahkan. Ini ada new file sampel app ya, sesuai dengan yang tadi yang ada di directory, karena tadi all ya di bintang masuk semua. Nah, kemudian kita lakukan commit dan ada git tambahan komennya ya, git commit ya min m ya, misalkan committing sampel app file ya, enter. Nah, nanti ada 4 file yang ditambahkan, ini listnya yang tadi ya. Kemudian nah ini setelah sudah di commit, kita kirim ke GitHub ya dengan cara push ya, git push ya, origin master ya, yang ada di master itu kita masukkan di sana ya. Enter. Nanti minta username dan password GitHub kita ya, username-nya punya saya, kemudian passwordnya. Nah, ini sekali lagi, kalau di Linux kalau kita mengetikkan password tidak ada tanda-tanda karakter apapun ya, tetap blank, lalu kita ketikkan saja enter. Kalau user dan passwordnya benar, maka proses seperti ini ya. Oke, dia mengirimkan ke sana ya, new branch master ke master ya di sana. Oke, sukses ya, 100% ini sukses. Kemudian untuk melihatnya bisa ke ini, bisa ke GitHub, kita cek ya, kita cek ke sana apakah sudah masuk atau belum ya di sini. Oke, di sampel apps ini. Nah, ini ya. Jadi sudah terkirim di sini, dimana ini dikit sekitar 2 menit yang lalu, dan ini komentarnya ya, perubahannya, lognya ya, ini committing sampel apps tadi ya. Oke, lanjut lagi. Oke, ini ada note, silahkan dibaca ya notnya ya di sini ya. Jadi apa ini ya, nanti dibaca deh ya. Oke, kemudian ke part 3, kita lanjut ke part 3. Jadi part 2 sudah selesai. Hanya part 3 adalah kita memodifikasi tadi sampel apps tadi ya, kemudian di push lagi ke git dan ada perubahannya seperti apa ya. Nah, itu nanti kalau tadi kan committingnya ini ya, apa tadi
sampel app file ya, menambahkan itu. Nah, nanti setelah kita modifikasi ya, karena kita akan memodifikasi ini. Jadi Jenkins Docker itu nanti dia menggunakan port 8080 defaultnya, dan sampel app file juga di sana menggunakan port 8080. Jadi kita akan merubah dari port 8080 yang ada di sampel app ini ya, itu akan dirubah dari 8080 ke 5050 ya. Kemudian setelah kita ubah, kita simpan ya. Nah, ini nanti kita ubah yang 8080 semuanya diubah gitu ya. Kemudian nanti kita simpan ya di build di sana ya. Kemudian kita setorkan lagi ya. Nanti dicoba dulu sebelum disetorkan ya. Kemudian ini disetorkan lagi ke GitHub ya. Nanti setelah itu apakah ada perubahan di sana ya. Contohnya yang di GitHub ini ya, yang 8080, coba kita lihat. Yang ada di sampel app apa tadi yang ada di 8080 nya. Kedua file kalau tidak salah sih ya. Ini .py dan keduanya di sini .py dan .sh. Kita lihat ya, ini ada 8080 ya. Kemudian yang di .py nya, nah ini portnya 8080 ya. Nanti akan kita rubah di lokal, kemudian kita unggah di GitHub ya. Oke, nah ini dimulai dari mana ini sudah. Oke, kemudian ini perubahannya bisa pakai editor yang menggunakan command line ya, atau bisa juga diubah menggunakan editor ini ya, Visual Studio ya. Kita pakai Visual Studio sajalah ya, biar lebih ini ada warna-warninya. Jadi Visual Studio ini kita arahkan ke sini ya, foldernya ya. Oke, ini open folder ke mana? Lab Dev Net src Jenkins ya. Kita lihat yang Jenkins sampel apps. Nah, ini sampel apps sini ya, sampai sini. Oke. Oh, ini minta di save ya. Kita save aja ya. Untuk apa ini yang remote ya, save aja remote itu. Di luar aja ya. Kita taruh di desktop aja. Remote.txt. Kita aja. Oke. Ya. Ya. Ini keempat list filenya ya. Kita lihat yang sampel app.py ya. Ini 8080 nya kita ubah. Oke. Jadi 5050 ya, di luar hujan ya. Mohon maaf kalau misalkan ada noise hujan. Oke, udah ya, itu aja yang dirubah. Kemudian kita simpan dan kita ke sampel app yang sh. Nah, ini 88 ganti 5050. Ada yang lain, ini yang expose ya, 5050. Kita coba besarkan. Sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Oke. Atau kalau
mau pakai perintah di command line juga bisa, yang video sebelumnya ya, ada yang cari yang 50-50 kita ganti yang 80-80 kita ganti 50-50 ya, dengan search ya, di search kemudian 80-80 ganti 50-50 ya. Kita lihat di video, silahkan Anda lihat video sebelumnya, saya sudah pernah untuk membuatnya ya. Kita simpan. Oke, sudah kita simpan ya. Setelah kita simpan dan kita edit ya, ini nah ini yang di sini 50-50 di sini, kemudian tadi file keduanya ya ini yang diekspos dan yang di Docker ini ya, sampel running ya. Kemudian kita build ya, kita build untuk aplikasi untuk file yang tadi ya, kita build, nanti ini hasil buildnya ya. Oke, nah ketika kita build nanti ini akan running ya, akan running. Cuma di sini kan menekan Ctrl C atau apa, ini mungkin sepertinya agak keliru ini ya, atau yang web servernya, nanti kita coba kita cek ya. Ini nanti akan terakhir statusnya seperti ini. Kalau running berarti ini ya up ya, di sini up. Kita coba cek ya. Jadi kalau tidak jalan ya kita coba jalankan secara manual, untuk start secara manual ya. Bash dot sample ya, enter. Oke, sukses. Oke ya, up ya. Jadi file yang tadi kita bikin yang tadinya web servernya berjalan 80-80 sekarang berubah menjadi di 50-50 ya. Untuk mengeceknya bisa menggunakan web browser ya, dengan localhost ya, localhost 50-50 ya. Ini akan di ya, cek 50-50 ya. Oke, sudah keluar ya, you are calling me from bla 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 ini ya. Oke, ini sesuai ini ya, you are calling me bla bla bla. Nah, untuk men-shutdown servernya ya, ini Ctrl C ya. Ini kan sudah seperti ini, kalau di Ctrl C nggak bisa kan ya. Nah, ini sebenarnya keliru ya. Untuk men-shutdown servernya, kalau ini kan ada di dalam kontainer ya. Nah, itu di video sebelumnya ya, belum ini persis, ada bagaimana menghentikan dan menjalankan kontainer ya. Ada docker stop ya, kemudian docker start ya. Apa namanya, sample running ini, docker stop sample running, docker start untuk menjalankan sampel running. Oke ya, kita stop dengan perintahnya docker stop sampel running. Ini kan menghentikan servis-servisnya, ada prosesnya ya. Kemudian ini selesai. Kalau kita lihat statusnya dengan melihat di PS ya, in A statusnya exit ya, sudah tidak up lagi tapi exit, ini nanti sudah shutdown ya atau dimatikan. Nah, selanjutnya file yang tadi yang sudah bisa berjalan ya, kita setorkan di GitHub ya, dengan ditambahkan dulu kemudian di commit ya, git add ya. Oke, nah
git status mana saja yang di ini ya. Oke, itu ya ada 1, 2, 6 ya, 6, kemudian ada 2 yang di modified statusnya ya. Oke, ini sama juga modified new file. Oke, nah ini kemudian kita commit ya, git commit min m, kemudian komentarnya change port from 8080 to 5050 ya, enter ya. Ini sudah di create di sini ya, dan 6 file. Selanjutnya kita push ya, kita serahkan ke GitHub ya, kita masukkan di GitHub, git push origin ya, master ke dalam master ya. Kemudian username-nya kita masukkan, passwordnya kita masukkan. Oke, proses 100%. Oke, terupload ya, sudah terunggah di sana. Kita bisa cek ya untuk melakukan verifikasi di GitHub-nya. Ini kita agak besar aja ya. Nah, ini kita refresh di sini sampel apps-nya. Nah, oke. Nah, ini ada beberapa yang dilakukan perubahan ya. Terlihat ini ada perubahan 8080 ya, 1 menit yang lalu. Yang 2 ini tidak ada perubahan di sini ya, sudah masuk. Kalau kita cek filenya sudah yang 5050 harusnya. Nah, ini ya sudah berubah. Oke ya. Nah, proses-proses perubahan-perubahan seperti itu bagi developer ketika membuat aplikasi itu sudah pasti berjalan rutin ya. Ketika ada suatu perbaikan atau tambahan fitur, dirubah diunggah ya, dirubah diunggah. Nah, sedangkan file itu sebenarnya didistribusikan ke mana saja. Oke. Kalau memang menggunakan Git, nanti ya pastinya file itu akan didistribusikan ke web servernya ya. Nah, ini nanti proses yang manual menambahkan dimasukkan ke GitHub, kemudian nanti kita akan memasukkan di web server. Nah, ini nanti bisa dibantu dengan satu aplikasi namanya Jenkins ya. Nah, ini nanti kita akan memasang Jenkins Docker di sini ya. Nah, ini kita akan pasang ya, kemudian Jenkins Docker ini kita akan konfigurasi. Oke, kita akan download ya. Step pertama di sini kita akan download dulu image-nya. Nah, ini nanti kecepatan atau waktu untuk melakukan konfigurasi mendownload itu tergantung koneksi internet ya. Kemudian nanti ketika melakukan konfigurasi, nah itu tergantung dari komputernya juga ya. Nanti ini kayaknya butuh waktu yang agak lama karena recordnya nggak bisa saya pause ini ya, tidak ada tombol pause, jadi tetap diikutin saja lah ya prosesnya. Oke, nah ini perintahnya ya, ada docker pull Jenkins LTS ya. Ini karena di PDF, saya coba kopikan yang dari Word saja ya, yang tidak terenter ya, tidak ganti baris ya. Oke, kita paste di sini ya. Ini perintah yang ini docker pull. Nah, ini nanti kemudian ada proses download dan instalasi sampai selesai ya. Kita enter.
Oke, ini ya kita lihat ya prosesnya. Dia akan melakukan download, kemudian nanti akan melakukan instalasi ya. Oke, sambil menunggu proses instalasi, mungkin Anda nanti bisa baca-baca di langkah selanjutnya kira-kira apa ya yang akan dilakukan ya. Setelah komplit nanti proses instalasinya, kita akan menjalankan dari hasil instalasi tadi. Kemudian pada saat kita jalankan, nanti selanjutnya adalah akan membuat ini satu password ya, membuat satu password di mana nanti kita perlu mengcopy dan kita simpan ya. Atau di situ dijelaskan juga kalau misalkan kita lupa juga kita bisa masuk ke, kalau misalkan passwordnya lupa ya, kita bisa masuk ke terminal, kemudian masuk ke docker exec, nanti ada satu perintah untuk melihat passwordnya ya. Oke, ini tinggal satu ya, satu di complete. Oke, extracting ya, ini downloadnya baru complete ya, dia melakukan extract satu-satu ya, full complete. Oke. Ya, oke, sudah selesai ya. Ini oke, selanjutnya adalah menjalankan ya. Ini start Jenkins Docker container ya. Ini kita copy saja ya, panjang banget seperti, tapi kalau filenya file PDF tidak bisa langsung di copy ya, tidak bisa langsung dieksekusi. Sebaiknya Anda kalau filenya ini file PDF, Anda copy ke dalam notepad ya, atau text editor yang agar nantinya jadi satu baris ya. Kalau filenya yang Anda dapat yang Word, itu bisa langsung di copy dan sudah dapat satu baris ya. Oke, nah ini kalau satu baris seperti ini eksekusinya. Kita minimize lagi ya, biar ini kita paste. Nah ini kenapa jadi dua baris tapi terusannya ini karena nggak cukup, terusan ini satu baris belum di enter ya. Oke, nah ini ada beberapa keterangan -u dan lain-lain, ini silakan bisa Anda baca ya. Kemudian ini selanjutnya kita enter ya. Nah, ketika enter ini nanti dia ini portnya defaultnya memang di sini ya. Dia akan mengcompile sehingga nanti juga akan membuat satu password untuk login ya. Kita enter ya. Nah, ini ada proses kompilasi di sana ya. Nanti akan berhenti ketika ada password itu akan berhenti ya sejenak, dan kita diberi kesempatan untuk mengcopy ya. Nah, ini seperti ini contohnya ini ya, ini prosesnya. Kemudian nanti ini adalah passwordnya ya. Nah, kita copy saja ya, kita copy. Jadi please use the following password to process to installation. Nah, nanti pada saat instalasi yang melalui web base ya, ini butuh password ini ya. Ini agak lama, nanti akan terus berlanjut. Kita kopikan di sini ya, file tadi saya naruh di desktop ya.
remote ini ya, kita gabungkan di sini aja. Nah, ini passwordnya ya, kita simpan. Oke, ini masih proses ya. Jadi ini sudah kita dapatkan passwordnya, tapi itu masih proses, masih agak lama ya. Oke, nanti selanjutnya kita jalankan di sini. Nah, ini pada saat ini butuh ini kalau misalkan passwordnya lupa, ya. Jadi kalau Anda passwordnya lupa, ini yang tadi saya ceritakan ya. Anda bisa masuk ke sini, ke folder kerjanya, kemudian masuk ke docker ketikan perintah ini ya, docker Jenkins bla 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 ini, kemudian masuk di dalam dockernya ini kan ya, masuk ke dalam docker kontainernya. Oke, kemudian cat inisial password ini nanti akan keluar di sini ya. Sudah kita copy, kita exit ya. Ini kalau misalkan dibutuhkan nanti pas instalasi di web base nya ya. Nah, ini si Jenkins itu sendiri posisinya di sini ya, posisinya di sini, dimana komputer kita ya sebagai hostnya, kemudian ada VM yang dipasang, ini yang kita jalankan, ini device VM ya. Kemarin kita bikin docker ya, ya. Kemudian yang sekarang kita menjalankan Jenkins ini di dalam docker ya. Nah, nanti si Jenkins ini akan menjalankan docker lagi ya, docker container, di mana docker container ini yang nanti akan melakukan otomasi proses-proses untuk melakukan perubahan-perubahan ini ya, updating script ya. Ini cukup lama ya, masih menunggu ya sampai ini Jenkins is fully up and running, belum ya. Ya, ini Jenkins is fully up and running ya, sudah ya. Oke, ini sudah running, Jenkinsnya sudah running. Nah, ini biarkan saja running ya. Kita coba akses melalui web browsernya ya, ini localhost 8080 ya. Localhost 8080, enter. Nah, ini kemudian masuk untuk ke si Jenkinsnya ya. Ini kan ada proses instalasi tadi, password yang tadi kita masukkan ya, mana yang ini ya, kita masukkan di sini, paste ya, dan continue ya. Selama proses konfigurasi dan instalasi ini ya, yang di sini tidak boleh dimatikan, Ctrl C, tidak boleh ya. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman mau melakukan konfigurasi, silakan bisa menggunakan terminal yang baru ya, atau new tab ya, new terminal tab atau new terminal yang berdiri sendiri atau yang baru. Oke, nah ini lanjut ke sini ya, sudah sampai ini proses customize Jenkins ya, Jenkins. Oke, ini kemudian melakukan instalasi, ada langkah-langkahnya ya. Klik install suggest plugin ya. Jadi ini diklik, nah ini pluginnya akan banyak sekali yang butuh diinstal nih. Nah, ini butuh waktu yang cukup lumayan ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau baca-baca di langkah-langkah selanjutnya silakan, atau mau ditinggal bikin copy dulu juga silakan ya, karena ini prosesnya lumayan ini.
1 2 bla bla bla, ini nanti ada proses sampai selesai ya. Oke, kok ada suara cenderung gitu ya. Kita stop dulu untuk suara-suara. Oke. Lanjut. Oke, masih menunggu ya, masih menunggu, belum selesai ini. Nah ini pada saat nanti proses instalasinya selesai, nanti ada konfigurasi awal ya. Konfigurasi awal ini nanti ada beberapa yang perlu diperhatikan ini ya di step 3 dan step 4 ya. Di step 3 di sini diinformasikan ketika instalasi selesai ada membuat akun ya, tawaran untuk membuat akun Windows atau tampilan layar untuk membuat akun. Itu katanya tidak usah saja, di skip saja ya. Nanti ada tombol skip and continue as admin ya, nanti sudah masuk sebagai admin dan passwordnya sudah dimasukkan ya. Oke, kemudian setelah di skip nanti ada ini konfigurasi ya. Nah, pada saat konfigurasi di sana ada link ya, ada link, ada form ya, ada form yang isinya link. Itu tidak usah diapa-apain katanya ya, tidak usah diapa-apain, tidak usah dirubah ya, langsung aja pilih yang di bawah ada save and finish ya. Nanti ada button save and finish, klik itu aja ya. Nah, kemudian setelah finish nanti akan diarahkan ke sini ya, ke dalam window atau dashboardnya si Jenkins ini ya, yang ditandai ada welcome to Jenkins, ada message-nya di web browser ini ya. Oke, itu ya. Kemudian ini yang part 6 nanti akan membangun aplikasi ya, dijalankan ya, bikin aplikasi kemudian dijalankan di Jenkins ya. Ini semuanya nanti dijalankan melalui si Jenkins ini ya. Jadi yang biasanya dijalankan melalui melalui command prompt, terminal ya, command line ya, itu dengan perintah-perintah nanti akan dibantu oleh si Jenkins ini, dijalankan oleh si Jenkins secara otomatis ya. Kita build nanti akan dijalankan otomatis. Ini ke trigger, ini langsung ke trigger, langsung ke arah mana larinya. Ketika men-trigger ini nanti si Jenkins akan menjalankan apa saja ya, kemudian akan didistribusikan kemana saja. Oke ya, ini masih cukup banyak ini yang belum ya. Oke, ini nanti langkah-langkahnya ada di Jenkins ini ya, menu-menunya ini belum bisa kita akses karena proses instalasi belum selesai. Oke, silakan bisa sambil bikin kopi dulu atau apa, saya juga mau bikin kopi dulu ya sampai ini selesai ya. Oke.
Oke ya, proses instalasinya sudah selesai. Nah, tadi sesuai dengan yang ada di ini apa dokumen petunjuknya ya, bahwa kalau sudah selesai kemudian diminta untuk create user, ini kan ada ya create usernya, ini pilih yang skip saja ya, skip and continue as admin ya. Jadi pakai user yang tadi yang di awal ya. Oke, skip. Kemudian ada instant configuration ya, ini ada link untuk mengaksesnya ya, mengakses web server ini udah tidak usah diapa-apain, ini sudah seperti ini saja, kemudian langsung save dan finish ya. Jadi nanti kita mengaksesnya melalui ini untuk si Jenkinsnya ya, yang tadi di awal saya sampaikan bahwa nanti Jenkins menggunakan portnya defaultnya ada 8080 dan si sampel app tadi menggunakan 8080, kita ganti menjadi 5050. Nah, biar apa? Biar tidak ini konflik ya untuk port yang digunakan di komputer ini. Oke, kemudian ini save and finish ya. Oke, nah ini sudah Jenkins ready ya. Kemudian start using Jenkins ini. Nah, ini aksesnya di sini ya, localhost 8080. Nah, ini keluar welcome to Jenkins ya. Kemudian ada beberapa menu, ada new item ya, bla 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 ini. Kemudian ada create job, bla bla bla. Nah, kita sekarang sudah siap untuk membuat langkah-langkah berikutnya ya, melakukan langkah-langkah berikutnya. Yang pertama di sini setelah selesai dan keluar ini welcome to Jenkins ini ya, ini lanjut ke part 6 ya. Oke, sekarang di part 6 apa yang akan kita lakukan di sini, kita apa akan dibaca create job ya. Di step 1 ini ada create job ya. Nah, create job ini klik create job ya, di sini ada create job ya. Turunkan lagi gimana biar kelihatan. Create job ya, di sini di bawahnya ini ada create job ini ya, klik ya. Nah, nanti ada new item, kemudian ini item name-nya kita isi ya. Ini item name kita isi menjadi build app. Oke, kita copy, kita paste di sini ya. Oke, pastikan sesuai ya. Oke, selanjutnya pilih yang atau klik yang freestyle project ya. Ini ada freestyle, ada pipeline dan lain-lain, ini folder. Kita pilih yang freestyle project ya, kemudian klik OK ya, klik freestyle project dan akan muncul ini di bawah ini ya. Kalau kita scroll ini nanti ada OK nya di sini di bawah ya, klik OK. Oke, dia akan create project ini, kemudian lanjut ke halaman berikutnya ya, diarahkan ke halaman berikutnya. Nah, ini masuk ke step 2 ya di part 6 ini ya. Oke, masuk ke konfigurasi, masuk ke general ya, tab general ini sudah di general. Kemudian ada deskripsi ya, pada kolom deskripsi kita pasang ini, kita ketikkan my first Jenkins job di sini ya. Kemudian klik pada source code management di sampingnya general ini ya,
ada source code management ya, kemudian ini di sini pilih yang git dan URL-nya kita siapkan ya. URL-nya yang tadi kita siapkan, mana, kita copy dulu URL-nya ini ya. Jadi kita nanti akan mengarah ke sana ya, di-storekan ke sana ya. Kita git ya, kemudian nah ini URL-nya kita paste di sini ya, dan lanjut pilih pada credential ini pilih add Jenkins ya. Nah ini ada warning error atau fail karena belum memasukkan user dan password ya, jadi invalid, memang belum dimasukkan ya. Ini untuk memasukkannya ada klik add Jenkins ya. Nah, nanti di sini ada kita memasukkan user dan passwordnya GitHub kita ya. Kita isi user dan passwordnya GitHub kita, kita add ya. Oke, kemudian ini kita kosongkan dulu saja ya, kita kosongkan dulu, kita ulangi lagi ya, kita ulangi, pilih kredensialnya yang ini ya, yang tadi kita bikin, kemudian kita paste di sini untuk linknya. Nah, oke, sekarang kalau tidak ada error ya, ini sudah tidak ada notifikasi invalid ataupun error, berarti sudah berhasil untuk terhubung ke GitHub untuk si Jenkins ini ya, di project yang ini. Kemudian kita lihat apakah ada konfigurasi lain setelah ini, credential ya, add credential tadi kita sudah tambahkan ya. Oke ya, selesai sampai sini ya. Kemudian at the top of the build up job configuration, klik the build tab. Oke, di sini ada build tab ya. Oke, build tab. Kemudian pada add build tab itu ada drop down menu, pilih yang execute cell ya, yang nantinya akan dimasukkan cell ini ya, yang nanti dia akan mengeksekusi perintah ini ya, pas ini pada build, kemudian ini build, ada add build tab. Nah ini ada execute cell. Nah kita masukkan di sini di form sini ya. Oke, setelah itu simpan ya, ada tombol simpan di sini. Nah, save. Oke, nah ini kita sudah membuat satu project namanya build ya. Ini yang untuk membuild ya, nanti ada beberapa project untuk melakukan otomasinya ya. Baru kita bikin buildnya. Oke, sudah save ya. Kemudian on the left side klik build now ya. Nah ini klik build now, nanti dia akan menjalankan bus ini ya. Kita cek, nah, di sini ada build now. Nanti akan ada progress. Nah ini di sebelah sini ada progress, ini build ya, jam berapa, kapan di build ya. Kemudian nanti ada informasinya sukses atau tidaknya ya setelah selesai. Oke, ini sudah yang pertama, ini sudah. Kemudian nah ini ada nih ya, ada success console output. Nah ini yang sebelah ini kecil ya, ini ada bola kecil, bola dunia kecil. Kemudian ada ini build yang pertama, kita lihat di sini. Kalau kita sorot dia ada infonya sukses ya. Nah, sukses. Kemudian kita ini build historinya ya, ada ini crash 1 tadi yang saya tunjukkan. Kemudian kita lihat progresnya atau lognya ya, lognya
itu melalui konsol output ya. Kita klik di sini, ada konsol output ya. Prosesnya apakah sudah sesuai atau belum, ini nanti ada lognya di sini ya. Start admin bla bla bla, apakah sama seperti yang di sini ya. Ini kita lihat di sana file exist ya. Kita lihat ada membuat file directory, tapi file exist ya, sudah ada. Oke, kemudian ini langkah-langkah selanjutnya sampai ke bawah. Oke, nah kita lihat di sini. Oke, statusnya sih ini shutdown ya, karena memang tadi di shutdown ya, sampel runningnya ya, sampel runningnya di shutdown. Jadi ini baru kita bisa mengakses si Jenkinsnya. Kalau untuk Docker yang tadi ya, execute-nya yang 5050 ini statusnya off ini ya. Nah, ini bisa kita jalankan secara manual. Kita new tab ya, file new tab. Oke, masuk ke Docker ya, Docker start ya, start. Oke, sample running ya, kita jalankan. Nah, coba kita build lagi ya. Mana ya, kemudian di dashboard aja ya, klik dashboard. Kita juga bisa dari sini ya, build job ini ya. Ini di sini ada menu build now ya, kita coba build. Berarti nanti ada yang kedua, ini yang ke satu ya, yang pertama tadi, kemudian nanti ada build yang kedua ya. Untuk melihatnya nanti bisa di sini juga bisa. Ini masih satu, butuh kita refresh ya, kita refresh browsernya, nanti ini ada keluar yang kedua ya. Kita lihat konsolnya juga bisa lihat dari sini, konsol output. Oke, nah ini oke ya. Oke, nah ini kita lihat membuat sample running ada error, tapi coba kita cek di sini jalannya sudah jalan. Nah, kalau jalan coba kita akses di web browsernya yang sampel app ini masih jalan atau tidak, ini yang 5050. Nah, masih jalan ya. Nah, berarti ini sudah berjalan ya, dijalankan oleh si Jenkinsnya ya. Oke, kita lanjut di langkah berikutnya ya, ini view console. Nah, ini kita besarin, keluarnya seperti ini ya, view console bla 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 commit ya, dia akan menjalankan ini ya, sampel bus. Nah, iya, sukses. Kemudian tadi ininya Dockernya ya, kontainernya ini Jenkinsnya hidup di 8080, ini up ya, sama untuk sampel runningnya ya, ini juga up ya, semuanya sudah oke ya. Kemudian coba diakses melalui web browser 5050, keluar ini sudah berhasil. Oke, itu yang part 6 ya. Lanjut ke part 7 ini. Nah, part 7 ini kita akan menghapus ya. Oh ya, di sini menghapus ya. Ada remove sample running ya. Oke, coba. Nah, ini kita ngapain nih yang 7? Di part 7 ini Docker
Docker yang sampel running-nya kita matikan kembali ya, yang tadi kita hidupkan kita matikan kembali. Kemudian kita hapus ya. Tadi kan kita jalankan melalui konsol ya. Nah di sini job untuk menjalankan ini ya itu mau digantikan dengan menggunakan Jenkins ini sepertinya ya. Kayak ini di sini nanti kita buat seperti ini, jadi tanpa kita menjalankan melalui konsol si Docker yang ini sampel running ini nanti kita dijalankan melalui Jenkins ya. Kita mulai saja ya, masuk ke terminal ya. Ini kita minimize lagi. Oke, masuk ke terminal, kita stop ya. Tadi kita hidupkan, sekarang kita stop lagi. Docker stop ya, kita ganti stop. Kemudian kita hapus. Stop. Nah, dia men-shutdown service-service-nya ya. Oke, kemudian kita remove ya. Docker rm sample running. Udah kita hapus. Goodbye ya, gitu. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat Jenkins ini menjalankan si sampel running ini. Masuk ke servernya si Jenkins ya. Oke, kita pinggirkan di sini. Kemudian yang ini pinggirkan, ini kita mainnya kanan kiri. Biar agak ini ya, kita kecilkan yang ini. Gak mau ya. Oke, ini agak diperlebar tampilannya, mudah-mudahan nggak jadi mobile view ya dengan dilebarkan sedikit. Nah ini sudah sampai sini ya. Kemudian ini kita mau bikin job baru lagi ya. Ada new item ya, kita klik di ini ya, ada Jenkins ya di dashboardnya. Langsung aja di dashboard ini, atau kita klik yang Jenkins ya. Oke, dashboard ini ya. Kemudian new item. Nah, new item di sini ada tes app job ya. Nah, ini kita bikin app job di sini. Kemudian freestyle project juga. Kemudian oke ya. Berikutnya pada deskripsinya kita tambahkan ini ya, deskripsi di generalnya ini. Kemudian pada source code management, oke, source code management set none ya. Kalau tadi di git untuk menyetorkan, ini sekarang none ya. Kemudian pada build trigger, nah ini ya, untuk men-trigger itu dia nanti akan menjalankan build trigger. Pilih yang build after other project. Jadi setelah project itu jalan, dia akan ikuti build ya, dijalankannya. Build after other project build ya. Projectnya namanya build after ini setelah setelah ini ya. Setelah ini dijalankan, dia akan jalan ya. Oke, berikutnya klik pada build ini ya, ada build, kemudian add build step ini ya, execute cell. Nah ini nanti akan dimasukkan di ini execute cell. Ini perintahnya ya, untuk menjalankan si running aplikasi
sampel runningnya ya, sampel runningnya ini dijalankan di sini. Curl, nah ini kan curl bla bla bla. Oke. Kemudian sudah save dan kembali ke dashboard save. Oke. Setelah kembali ke dashboard, refresh ya. Nanti akan ada build job ya. Oke, ya di sini. Oke ya, ini klik build button on the ini diklik lagi ya. Coba di build lagi di sini. Setelah ini di build, nanti ini juga akan dijalankan ya. Oke, kemudian nah ini sudah saya ini ada apa ini, warning ya. Kita lihat, kita refresh dulu, refresh ya. Kita lihat konsolnya ada error ya, sukses ya. Oke, sukses. Oke, kemudian ada ini ya, build job permaling, ini start ya, build job sistem running. Oke, 172 sekian sekian ini oke, dan finish sukses ya. Oke, ini sudah sukses ya. Oke, sudah sukses. Kemudian dicoba untuk mengakses ke sini ya, sama ya sebenarnya juga yang IP-nya localhost-nya ya. Kita coba akses ke sini. Nah, oke, jalan ya. Kalau kita lihat di sini statusnya bisa di dashboard. Oke, kemudian cek di console output. Ya, yang paling bawah, nah ini ya, ini sampel runningnya jalan, padahal tadi sudah dihapus di sana, tapi ini dijalankan di sini di Jenkinsnya ya. Oke, selanjutnya masuk ke part 8, ini part terakhir ya kalau tidak salah. Ini kita akan menambahkan lagi job lagi di Jenkins ya, itu dengan pipeline ya. Oke, kita masuk ke sini di Jenkins, kemudian klik new item sama ya. Kalau tadi kan ada freestyle, ini yang pipeline di bawahnya. Oke, new item, ini kita kasih nama ini, kemudian pipeline nya, pilih pipeline dan klik OK. Klik OK ya. Ini ada isian lagi sama seperti tadi ya, tapi tabnya berbeda ya. Ini kemudian ini pada sampel pipeline job, pada pipeline kita masukkan kode ini. Oke, kita copy ya, ini itu kita kopikan yang dari Word saja ya. Ini karena enter kadang barisnya berantakan ya. Ketika barisnya berantakan, tidak eksekusinya tidak sempurna ya, ada yang error. Oke, kita kopikan di pipeline di sini ya, pipeline, kemudian scriptnya kita paste di sini. Oke, ini ya. Oke, kemudian pastikan di sini ada keterangannya ya. Pada preparation ada di sini ada di simple pipeline-nya ya, ada. Kemudian di bla 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 ini ya, akan disesuaikan ini ya, sudah sesuai atau belum ya. Ada build ya, ini simple pipeline, build job. Nah, ini build job ya. Oke, kemudian kita simpan ya. Setelah kita simpan, selanjutnya klik pada build link under permaling ini, ada di console output
outputnya ini di mana ini, verify ya. Oh, ini dulu ya, step 3 ya, sorry. Loncat ke step 4. Setelah disimpan ya, step 3 on the left klik build now ya. Oke, ini ya, build now. Oke, jalan ya, ini proses build. Oke, nah ini baru kita baca di sini ketika ini ada view-nya ya, view-nya ada green box ya, green box with a number berapa ini, 3 green box ya, ada 3 kotak. Nanti kalau hijau-hijau semua berarti oke. Dinyatakan tidak ada error. 1 2 oke. Dan yang ketiga oke, yang ketiga juga oke ya. Nah, berarti tidak ada masalah di scriptnya. Kemudian untuk memverifikasi kita lihat di konsol outputnya. Ini diklik di sini, kemudian konsol output. Nah, ini keluarnya sama dengan yang di sini ya. Oke, docker bla bla bla, finish and success ya, finish and success. Ya, berarti langkah tadi dari awal sampai akhir ini di lab 6.3.6 ini sudah dilakukan semua dan berhasil ya, dimana kita membuat contoh file, kemudian kita masukkan ke dalam GitHub ya, kemudian memodifikasi di GitHubnya, nanti kita storekan lagi nanti seperti apa dan menjadi berubah, tapi tadi menggunakan menggunakan konsol ya, secara manual. Nah, ini selanjutnya dengan Jenkins ini, nah dengan Jenkins kita dibantu untuk melakukan perubahan-perubahan itu ya, itu menjalankan servisnya juga secara otomatis. Jadi nanti kalau di sini dirubah, di push, kemudian nanti akan terdistribusi filenya mau kemana, larinya kemana, baik ke web server atau ke developer yang lain ya, ke server yang lain ya, yang nantinya diharapkan si user atau pengguna ini ketika ada perubahan sudah bisa menikmati perubahan itu. Oke, untuk lab 6.3.6 ini saya cukupkan sampai di sini ya, ada selesai ya. Kalau ada penjelasannya mungkin keliru, saya mohon maaf, silahkan bisa koreksi ya. Saya sangat menerima masukannya ya. Sekali lagi bisa dituliskan di kolom komentar ya, dan dibantu untuk subscribe, like ya, kan ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.